Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk teman-temanku semuanya yang mengikuti seleksi P3K tahap 2, ada tersisa kurang lebih 75.000 kuota untuk P3K tahap 2 pada tahun ini dari 280 formasi jabatan yang diperebutkan. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K tahap 2 atau tahap terakhir yang mungkin nanti tidak akan ada lagi P3K di tahun-tahun berikutnya, kami menyediakan modul belajar dan paket tryout online yang bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun dan bisa dikerjakan berulang sebagai pembelajaran untuk persiapan ujian nanti. Dan yang pasti semuanya berstandar sesuai dengan kisi-kisi atau materi ujian yang diterbitkan oleh Menpan RB untuk seleksi P3K tahun ini. Untuk itu mari kita belajar bersama teman-teman semuanya. Selamat menyimak, selamat belajar, semoga dimudahkan semua urusannya dan sukses selalu. Soal ujian formasi jabatan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama. Kemampuan umum. 1. Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif. 1. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama sedang menyusun kebijakan pengembangan destinasi wisata di daerah terpencil. Analisis dampak regulasi atau RIA menunjukkan bahwa rencana pengembangan tersebut memiliki potensi dampak sosial budaya yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Dalam menindaklanjuti hasil analisis tersebut, pendekatan penyusunan kebijakan yang paling tepat adalah A. Meneruskan kebijakan tanpa perubahan karena dampak ekonomi positif dinilai lebih penting daripada dampak sosial budaya. B. Menyusun ulang kebijakan dengan menghilangkan semua konsep pengembangan destinasi wisata di area yang memiliki sensitivitas budaya tinggi. C. Melakukan konsultasi publik dengan kelompok masyarakat terdampak dan ahli sosial budaya untuk memodifikasi kebijakan agar meminimalkan dampak negatif sambil tetap mempertahankan manfaat ekonomi. D. Mendelegasikan seluruh wewenang pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah tanpa memberikan kerangka kebijakan nasional. E. Menunda implementasi kebijakan secara tidak terbatas hingga seluruh kekhawatiran sosial budaya dapat dihilangkan sepenuhnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan konsultasi publik dengan pihak terdampak dan ahli terkait merupakan praktik terbaik dalam penyusunan kebijakan yang responsif dan inklusif. Hal ini memungkinkan identifikasi dampak yang lebih komprehensif serta penyesuaian kebijakan untuk mencapai keseimbangan antara tujuan pengembangan ekonomi dan pelestarian sosial budaya. 2. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama menemukan ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis kuliner lokal. Data menunjukkan bahwa daerah dengan regulasi yang tidak selaras dengan kebijakan nasional mengalami pertumbuhan 15% lebih rendah dibandingkan daerah dengan regulasi yang selaras. Rekomendasi kebijakan yang paling tepat adalah A. Menerapkan sanksi administratif terhadap pemerintah daerah yang tidak mematuhi kebijakan nasional. B. Memaksakan keseragaman kebijakan tanpa mempertimbangkan konteks lokal. C. Menyusun mekanisme koordinasi bertingkat yang memungkinkan harmonisasi kebijakan dengan tetap memberikan ruang adaptasi sesuai keunikan daerah. D. Mendelegasikan seluruh kebijakan ekonomi kreatif kuliner kepada pemerintah daerah tanpa panduan nasional. E. Membentuk badan otonom baru terpisah dari struktur yang ada untuk mengelola permasalahan ketidakselarasan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mekanisme koordinasi bertingkat memungkinkan harmonisasi kebijakan dengan tetap menghormati otonomi daerah. Pendekatan ini mendorong keselarasan strategis namun fleksibel dalam implementasi taktis sesuai konteks lokal, sehingga lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif kuliner secara inklusif dan berkelanjutan. 3. Dalam penyusunan rencana strategis pariwisata tahun 2025 sampai tahun 2029,
Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama menghadapi tantangan integrasi antara pengembangan destinasi super prioritas dengan ekonomi kreatif lokal. Berdasarkan data evaluasi program sebelumnya, pendekatan yang paling efektif adalah A. Memprioritaskan pengembangan infrastruktur fisik destinasi super prioritas dan menunda program ekonomi kreatif hingga infrastruktur selesai. B. Mengalokasikan anggaran secara terpisah untuk program destinasi super prioritas dan ekonomi kreatif tanpa mekanisme integrasi. C. Mengembangkan model pengembangan terintegrasi yang memetakan rantai nilai pariwisata dan menempatkan produk ekonomi kreatif lokal sebagai komponen strategis di setiap tahap pengembangan destinasi. D. Menyerahkan sepenuhnya pengembangan ekonomi kreatif kepada sektor swasta tanpa kerangka kebijakan pemerintah. E. Menstandarisasi seluruh produk ekonomi kreatif lokal agar seragam di seluruh destinasi super prioritas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa model pengembangan terintegrasi yang memetakan rantai nilai pariwisata dan menempatkan produk ekonomi kreatif lokal sebagai komponen strategis memungkinkan sinergi yang lebih baik. Pendekatan ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara infrastruktur destinasi dan pengembangan ekonomi kreatif lokal, sehingga menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. 4. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama diminta mengevaluasi kebijakan insentif fiskal untuk industri film yang telah berjalan selama 2 tahun. Data menunjukkan bahwa meskipun produksi film meningkat 30%, namun 85% produksi terkonsentrasi di wilayah yang sudah maju, sementara daerah tertinggal tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Modifikasi kebijakan yang paling tepat adalah A. Menghentikan program insentif fiskal karena tidak berhasil mendistribusikan pertumbuhan secara merata. B. Mempertahankan kebijakan tanpa perubahan karena telah berhasil meningkatkan produksi film secara keseluruhan. C. Menerapkan sistem insentif berjenjang dengan nilai insentif lebih tinggi untuk produksi di daerah tertinggal disertai program pengembangan kapasitas lokal. D. Memberikan seluruh wewenang desain insentif kepada pemerintah daerah tanpa kerangka nasional. E. Membatasi jumlah produksi film di wilayah maju dan memindahkannya secara paksa ke daerah tertinggal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem insentif berjenjang memungkinkan redistribusi aktivitas ekonomi kreatif dengan pendekatan berbasis pasar. Nilai insentif yang lebih tinggi untuk daerah tertinggal menciptakan keseimbangan baru dalam perhitungan biaya manfaat produksi film, sementara program pengembangan kapasitas lokal memastikan daerah tersebut mampu mendukung kegiatan produksi, sehingga tercipta pertumbuhan yang lebih inklusif. 5. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama menganalisis dampak kebijakan penyederhanaan perizinan usaha ekonomi kreatif digital yang diterapkan tahun lalu. Data menunjukkan peningkatan jumlah usaha baru sebesar 45%, namun 60% usaha tersebut mengeluhkan ketidakjelasan regulasi perlindungan data dan kekayaan intelektual. Rekomendasi kebijakan yang paling komprehensif adalah A. Mengembalikan sistem perizinan kompleks sebelumnya karena lebih mampu mengendalikan kepatuhan regulasi. B. Mempertahankan penyederhanaan perizinan tanpa menyediakan kerangka regulasi perlindungan data dan kekayaan intelektual. C. Mengembangkan regulasi terpadu yang mempertahankan kemudahan perizinan sambil memperkuat kerangka perlindungan data dan kekayaan intelektual, disertai dengan panduan implementasi dan dukungan teknis. D. Menyerahkan seluruh regulasi perlindungan data dan kekayaan intelektual kepada mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah. E. Menerapkan moratorium perizinan usaha ekonomi kreatif digital hingga kerangka regulasi sempurna terbentuk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa regulasi terpadu yang mempertahankan kemudahan perizinan sambil memperkuat kerangka perlindungan data dan kekayaan intelektual menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sekaligus memberikan kepastian hukum. Penambahan panduan implementasi dan dukungan teknis memastikan bahwa regulasi dapat diimplementasikan secara efektif oleh pelaku usaha kecil menengah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga menciptakan lingkungan usaha yang seimbang.
2. Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif. 6. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama menghadapi resistensi dari komunitas lokal terhadap kebijakan pengembangan desa wisata yang telah disahkan. Survei menunjukkan bahwa 70% penolakan berasal dari kesalahpahaman tentang konsep pembangunan dan kekhawatiran tentang gentrifikasi. Strategi advokasi yang paling efektif adalah A. Melanjutkan implementasi kebijakan tanpa memperhatikan keberatan masyarakat karena kebijakan telah disahkan secara legal. B. Membatalkan kebijakan desa wisata dan mengalihkan anggaran ke daerah lain yang lebih kooperatif. C. Merancang program komunikasi partisipatif dengan pendekatan dialog berbasis bukti, melibatkan tokoh masyarakat sebagai fasilitator, dan mendemonstrasikan model desa wisata yang berhasil mempertahankan otentisitas budaya. D. Menawarkan kompensasi finansial langsung kepada masyarakat yang menolak tanpa mengatasi akar kesalahpahaman. E. Mendelegasikan seluruh proses advokasi kepada pemerintah desa tanpa panduan atau dukungan dari pemerintah pusat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa program komunikasi partisipatif dengan pendekatan dialog berbasis bukti merupakan strategi advokasi yang paling efektif karena mengatasi akar permasalahan yaitu kesalahpahaman dan kekhawatiran. Pelibatan tokoh masyarakat sebagai fasilitator membangun kepercayaan, sementara demonstrasi model sukses memberikan bukti nyata yang dapat mengurangi ketidakpastian, sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. 7. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama bertugas mengadvokasi kebijakan perlindungan hak cipta untuk industri musik digital kepada berbagai pemangku kepentingan. Data menunjukkan bahwa 65% musisi independen mengalami kerugian akibat lemahnya perlindungan, namun platform digital dan sebagian konsumen menentang peraturan yang dinilai membatasi. Pendekatan advokasi yang paling komprehensif adalah A. Memfokuskan advokasi hanya pada kelompok musisi karena mereka pihak yang paling dirugikan. B. Mengabaikan keberatan platform digital dan konsumen karena perlindungan hak cipta adalah prioritas utama. C. Mengembangkan strategi advokasi multi-stakeholder yang menyajikan analisis dampak ekonomi bagi semua pihak, melibatkan musisi sukses sebagai juru bicara, dan mengusulkan model bisnis alternatif yang menguntungkan semua pihak. D. Menunda advokasi kebijakan hingga semua pihak mencapai konsensus tanpa intervensi pemerintah. E. Menekankan sanksi hukum berat sebagai instrumen utama advokasi tanpa menawarkan insentif positif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa strategi advokasi multi-stakeholder yang menyajikan analisis dampak ekonomi bagi semua pihak merupakan pendekatan yang paling komprehensif karena mempertimbangkan kepentingan seluruh ekosistem. Pelibatan musisi sukses sebagai juru bicara meningkatkan kredibilitas, sementara pengusulan model bisnis alternatif menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak, sehingga meningkatkan kemungkinan penerimaan kebijakan. 8. Dalam proses advokasi kebijakan pengembangan talenta ekonomi kreatif, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama menghadapi tantangan kurangnya dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberatan utama adalah kurangnya data kuantitatif tentang dampak ekonomi program serupa sebelumnya. Strategi advokasi yang paling efektif adalah A. Mengkritik Kementerian Keuangan di media massa karena tidak mendukung pengembangan ekonomi kreatif. B. Mengurangi skala program untuk menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia tanpa upaya advokasi tambahan. C. Menyusun kajian komprehensif dengan metodologi terukur yang menunjukkan manfaat ekonomi jangka panjang, disertai indikator kinerja yang jelas dan mekanisme evaluasi berkala. D. Mengalihkan program ke pendanaan swasta sepenuhnya tanpa keterlibatan anggaran negara. E. Melanjutkan mengajukan proposal yang sama tanpa penyesuaian atau data tambahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kajian komprehensif dengan metodologi terukur memberikan dasar argumentasi berbasis bukti yang dibutuhkan untuk meyakinkan Kementerian Keuangan. Indikator kinerja yang jelas dan mekanisme evaluasi berkala menunjukkan akuntabilitas program,
sehingga mengurangi kekhawatiran tentang efektivitas penggunaan anggaran. Pendekatan ini membangun kasus bisnis yang kuat untuk investasi pemerintah dalam pengembangan talenta ekonomi kreatif. 9. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ahli pertama memimpin advokasi kebijakan penerapan standar keberlanjutan untuk industri perhotelan. Berdasarkan kajian, implementasi standar meningkatkan biaya operasional awal sebesar 12% namun menghasilkan penghematan 25% dalam jangka panjang dan meningkatkan daya saing global. Strategi komunikasi advokasi yang paling tepat adalah A. Mewajibkan penerapan standar melalui regulasi ketat tanpa mempertimbangkan keberatan industri. B. Mengabaikan aspek peningkatan biaya dalam komunikasi advokasi dan hanya menekankan manfaat jangka panjang. C. Mengembangkan kerangka komunikasi bertahap yang mengakui tantangan biaya awal, menyajikan studi kasus sukses, menawarkan insentif transisi, dan membangun program adopsi bertahap dengan dukungan teknis. D. Menyerahkan keputusan penerapan standar sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa intervensi kebijakan. E. Menggunakan pendekatan penghukuman melalui publikasi daftar hotel yang tidak menerapkan standar keberlanjutan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kerangka komunikasi bertahap yang mengakui tantangan biaya awal merupakan pendekatan advokasi yang jujur dan kredibel. Penyajian studi kasus sukses memberikan bukti nyata manfaat jangka panjang, sementara insentif transisi dan program adopsi bertahap dengan dukungan teknis mengurangi hambatan implementasi. Pendekatan ini membangun kepercayaan dan mendorong kolaborasi dengan industri perhotelan untuk mencapai tujuan keberlanjutan. 10. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ahli pertama menghadapi tantangan dalam mengadvokasikan kebijakan perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam konteks ekonomi kreatif digital. Asosiasi Teknologi menganggap kebijakan yang diusulkan akan menghambat inovasi. Pendekatan advokasi yang paling seimbang adalah A. Mengabaikan keberatan asosiasi teknologi dan memaksakan kebijakan perlindungan secara menyeluruh. B. Mengabaikan perlindungan ekspresi budaya tradisional demi memastikan kemajuan teknologi tanpa hambatan. C. Mengembangkan forum dialog konstruktif dengan melibatkan pakar hukum, komunitas budaya, dan pelaku teknologi untuk menciptakan kerangka perlindungan yang juga mendorong inovasi bertanggung jawab. D. Mendelegasikan seluruh tanggung jawab perlindungan kepada komunitas budaya tanpa kerangka regulasi nasional. E. Menunda indefinit kebijakan perlindungan hingga tercapai konsensus sempurna. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa forum dialog konstruktif yang melibatkan semua pemangku kepentingan menciptakan ruang untuk memahami berbagai perspektif dan mengidentifikasi titik temu. Pelibatan pakar hukum memastikan solusi yang ditawarkan memiliki landasan yuridis, sementara keterlibatan komunitas budaya dan pelaku teknologi memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan dan implementatif. Pendekatan ini dapat menciptakan kerangka perlindungan yang seimbang antara pelestarian nilai budaya dan pengembangan inovasi teknologi. Kemampuan khusus. 1. Tata kelola kerjasama dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. 11. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ahli pertama sedang mengkaji potensi kemitraan strategis dengan investor asing untuk pengembangan destinasi wisata terintegrasi. Analisis menunjukkan bahwa meskipun investasi asing dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, terdapat kekhawatiran tentang alih teknologi dan pengembangan kapasitas lokal. Model kemitraan yang paling optimal adalah A. Membuka investasi asing tanpa batasan untuk memaksimalkan nilai investasi masuk. B. Membatasi investasi asing secara ketat untuk melindungi kepentingan nasional meskipun menghambat pembangunan. C. Mengembangkan model joint venture dengan persyaratan transfer pengetahuan, pengembangan kapasitas SDM lokal, dan penggunaan konten lokal dalam proporsi yang meningkat secara bertahap. D. Menolak semua bentuk investasi asing dan mengandalkan sepenuhnya pada sumber daya domestik. E. Menyerahkan seluruh keputusan investasi kepada pemerintah daerah tanpa kerangka nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa
Model joint venture dengan persyaratan transfer pengetahuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan investasi dan penguatan kapasitas nasional. Persyaratan pengembangan kapasitas SDM lokal dan penggunaan konten lokal secara bertahap memastikan terjadinya alih teknologi dan pengetahuan, sehingga menciptakan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan jangka panjang pada investor asing. 12. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli pertama ditugaskan mengembangkan program peningkatan kompetensi pelaku usaha mikro kecil di sektor kuliner tradisional untuk pasar internasional. Berdasarkan analisis kebutuhan, kesenjangan utama adalah standar keamanan pangan, pemasaran digital, dan pengemasan berkelanjutan. Rancangan program yang paling komprehensif adalah A. Menyediakan pelatihan teknis standar tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus UMKM kuliner tradisional. B. Memberikan subsidi finansial tanpa disertai program pengembangan kapasitas. C. Mengembangkan program pelatihan terintegrasi yang mengombinasikan standarisasi proses produksi, pemasaran digital dengan strategi storytelling budaya kuliner, dan teknik pengemasan berkelanjutan yang terjangkau, disertai pendampingan bisnis pasca pelatihan. D. Menstandarisasi seluruh produk kuliner tradisional menurut standar internasional tanpa mempertahankan keunikan lokal. E. Menyerahkan tanggung jawab peningkatan kompetensi sepenuhnya kepada asosiasi industri tanpa intervensi pemerintah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa program pelatihan terintegrasi yang mengombinasikan standarisasi proses produksi, pemasaran digital dengan storytelling budaya, dan teknik pengemasan berkelanjutan memberikan pendekatan holistik terhadap peningkatan kompetensi. Aspek storytelling mempertahankan nilai keunikan kuliner tradisional sebagai keunggulan kompetitif, sementara pendampingan pasca pelatihan memastikan implementasi efektif dari pengetahuan yang diperoleh, sehingga meningkatkan keberlanjutan program. 13. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli pertama mengidentifikasi kesenjangan antara kurikulum pendidikan formal dengan kebutuhan industri hospitality. Data menunjukkan bahwa 65% lulusan memerlukan pelatihan tambahan 3-6 bulan sebelum siap bekerja. Pendekatan pengembangan SDM yang paling efektif adalah A. Mewajibkan industri untuk menerima lulusan apa adanya tanpa pelatihan tambahan. B. Mengabaikan kesenjangan dan mempertahankan kurikulum yang ada tanpa perubahan. C. Mengembangkan program link and match melalui kolaborasi tripartit antara institusi pendidikan, industri, dan pemerintah, dengan mekanisme sertifikasi kompetensi berbasis industri, program magang terstruktur, dan evaluasi kurikulum berkala. D. Menyerahkan tanggung jawab pelatihan sepenuhnya kepada industri tanpa reformasi sistem pendidikan. E. Mengganti seluruh sistem pendidikan formal dengan pelatihan vokasi yang dikelola langsung oleh industri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa program link and match melalui kolaborasi tripartit menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang responsif terhadap kebutuhan industri. Mekanisme sertifikasi kompetensi berbasis industri memastikan standar kualifikasi yang relevan, program magang terstruktur memberikan pengalaman praktis, dan evaluasi kurikulum berkala memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan industri, sehingga menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja.